Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa beribadah kembali pada Minggu 7 Januari 2024 dengan semangat baru, roh yang menyala-nyala beribadah dan melayani Tuhan, sebab setiap kita beribadah besarlah labanya. Amin. Ya, baik yang mengikuti secara online, tunda dan langsung, kita diberkati. Kita berdiri. Allah yang setia. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasih. Kami datang beribadah padamu dalam baik-Mu Tuhan. Kuduskanlah hati pikiran kami, kuduskan ruangan ini oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa roh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Layakan kami menghadap hadirat-Mu. Jamalah setiap pribadi kami lewat puji-pujian, pemberitaan firman-Mu, dan semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ambil bagian, baik musik, singer, pemberitaan firman-Mu, LCD, penerima tamu, dan semua imam-imam. Tuhan berkati. Yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat. Biarlah mereka datang dengan sukacita, penuh dengan gairah untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami thanking, kami usir kuasa setan dari hati pikiran kami, dari ruangan ini. Kami perintahkan engkau semua dalam nama Tuhan. Darah Yesus menguduskan kami. Biarlah mujizat Allah dalam tiap pujian dan pemberitaan firman kami nikmati menjadi sukacita bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan.
Mungkin masih ada yang mau bersaksi, diberi waktu ya, tapi tetap singkat. Ya, kurang lebih 3-4 menit saja. Ya, sambil menunggu, dengan mempelai Tuhan pasti. Shalom. Haleluya. Saya juga menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupku, di mana di tahun 2023 Tuhan itu selalu menuntun aku dan selalu mengingatkan aku supaya tetap aku berdoa dan tetap setia beribadah. Inilah kemurahan Tuhan yang selalu memimpin aku di dalam hidupku. Memang iya, saya bukan orang yang sempurna, dan juga buat anak-anakku bukan orang yang sempurna, yang ada juga jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu selalu mengingatkan aku supaya semua anak-anakku kubawa dalam doa, dan keluargaku dan saudara-saudara. Inilah kasih Tuhan itu yang selalu mengingatkan aku. Kurasa semuanya itu adalah berkat Tuhan bagi hidupku, dan memberi aku kekuatan, memberi aku kesehatan, dan semua Tuhan buat di dalam hidupku supaya aku tetap setia. Jangan melihat dunia, tetapi tetaplah berdoa, berjaga-jagalah supaya hidupmu tetap terpelihara di dalam Tuhan. Tetapi inilah yang saya rindukan kepada Tuhan, supaya anak-anak saya tetap ikut ibadah dan ikut mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan itu berbuat yang indah pada hidupku. Semua cobaan harus saya dibilang kuat. Berdoalah, berdoalah. Bukan kamu yang mengatur semua dunia anak-anakmu, tetapi Tuhan yang memberi kamu kekuatan supaya kamu tetap sungguh-sungguh berdoa, dan kamu kupakai di dalam jemaat itu. Dan dimanapun kamu berada, aku melindungi, dan semua anak-anakmu juga saya lindungi, saya berkati. Tuhan memberi janji-janji yang manis buat aku. Tuhan selalu mengingatkan aku supaya aku tetap berdoa dan setia kepada Tuhan. Jangan kamu lengah, sebab dunia ini nanti penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Biarlah engkau tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Inilah terus seruan Tuhan bagi aku. Kadang aku tidak mampu Tuhan.
Aku orang bodoh, aku orang tidak mampu, aku orang lemah. Tetapi Tuhan buka buat aku jalan. Bukan itu yang aku minta, aku yang menyertai kamu dimanapun kamu berada. Biarpun kamu di tempatmu ini yang kecil ini, aku ada dimanapun kamu berada. Tetap Tuhan lihat, Tuhan pelihara kamu. Inilah janji-janji Tuhan yang manis buat aku. Dan juga buat anak-anakmu, percayalah kamu, doakan semuanya. Aku tidak melepaskan engkau dan anak-anakmu. Aku tuntun sampai akhir hidupmu dan semua anak-anakmu aku pelihara. Dan tidak akan meminta-minta. Dan jangan kamu berharap kepada manusia. Tetapi andalkanlah Tuhan yang ada padamu. Sebab Tuhan tetap menyertai kamu. Tuhan, aku orang lemah. Aku orang bodoh. Tidak layak aku menyaksikan ini di hadapan jemaatmu. Tetapi Tuhan membilang kepada saya, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Sebab banyak orang-orang yang mengejek kamu, yang menghina kamu. Tetapi engkau tetap kulihat kamu, tetap setia. Semua itu pun yang orang yang menghina kamu, kau anggaplah itu menjadi berkat buat kamu. Memang iya Tuhan, saya memang dihina orang. Saya menjadi berkatlah itu di dalam hatiku. Inilah membuat saya semakin aku dekat sama Tuhan. Semakin aku setia mengikut Tuhan. Semua itu, semua berlalu. Tuhan membuat saya, semua akan berlalu. Tetapi firman yang kau pegang itu tetap ada selama-lamanya. Jangan kamu goyang, jangan kamu takut. Tetaplah setia. Biarpun banyak cobaan, banyak hinaan, banyak ejekan buat kamu. Tetapi Tuhan tetap memberi kamu kekuatan. Itulah yang saya saksikan di tengah-tengah saudara. Biarlah kita bersama-sama berdoa supaya kita lebih kuat. Semua itu indah pada waktunya. Jangan kita mengejek orang. Lihatlah diri sendiri. Janganlah kita berpura-pura. Lihatlah diri kita sendiri. Itulah yang dibilang Tuhan. Tetapi semuanya itu berkat Tuhanlah buat kita semua yang ada di sini. Tetaplah berdoa, berdoa. Itulah janji Tuhan. Jangan lemah. Didoakanlah saudara-saudaranya, anak-anaknya, semua teman-temannya. Dan juga terlebih di dalam jemaat ini. Tuhan menyuruh supaya semua bergandengan tangan bersama-sama berdoa, berdoa. Janganlah memakai pikirannya dan kekuatannya. Tuhanlah yang membuat semuanya indah pada waktunya. Harus berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi katanya di hadapan Tuhan. Setitik apapun dosa kita, perbuatan kita harus mengaku di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Amin. Ya, pelan-pelan ya. Salam. Salam semua. Saya juga menyaksikan betapa besarnya kasih Tuhan kepada saya. Yang mana saya mungkin dengan Eda Siri ini, yang tadi ada yang baru bersaksi, kamilah mungkin jemaat yang paling lama di sini. Jadi saya merasakan kasih Tuhan itu banyak dengan berkatnya. Tapi dengan keyakinan saya, bisa saya hidup sampai sekarang tanpa suami. Ikut lagi anak saya menjadi sama dengan saya, obat tanggungannya. Itu semua tak pernah kekurangan karena Tuhan ada di hidup kami. Aku percaya dengan nasihat saya sama anak saya, dengan doa saya didengarkan ke Tuhan. Oleh sekarang itu semua kepada jemaat-jemaat. Kalau kita lemah keimanan kita, jangan sampai jatuh. Ingatlah Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Bisa, agar kita bisa bangkit di dalam kehidupan kita. Terima kasih, itu aja yang saya saksikan. Ya, satu lagi. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita bangkit diri. Ku tetap
setia. Tibalah waktunya Tuhan Allah berfirman bagi kami lewat hamba-Mu. Iliklah hati kami, lawatlah kami dengan pemberitaan firman-Mu, sehingga pemberitaan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menerangi kegelapan dalam hati kami, memberi petunjuk untuk langkah-langkah kami, dan memberi kemenangan yang gila gemilang dalam tiap pergumulan kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu turun bagi hamba-Mu bagi kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan pada kita. Salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur yang ke-21. Mazmur 21 ayat yang pertama. Ya, Mazmur 21 ayat yang pertama. Mazmur pasal 21 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur karena kemenangan raja, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Selah. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau yang membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Sebab raja percaya kepada Tuhan, Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. ya cukup dulu sampai di situ. Jadi
Kalau kita mendengar beberapa minggu atau beberapa bulan belakang, kita sudah melihat dalam Mazmur 20. Mazmur 20 adalah doa permohonan kepada Tuhan, dan yang pasal 21 ini tidak bisa dipisahkan karena hasil dari doa Daud, ada kenyataannya, ada kuasanya dari doa Daud. Dan kita lihat setiap di Daud berdoa, banyak memang di sini Daud memohon supaya Tuhan tidak meninggalkan Raja Daud. Terlebih doa yang disampaikan kepada Daud di ayat yang ketiga dikatakan, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Jadi ada doa, tetapi doa yang disampaikan oleh Daud, doa bukan yang tidak berkuasa, tetapi doa yang sangat berkuasa. Kita akan melihat sekarang mengenai doa yang berkuasa. Kita belajar bagaimana Daud ini bisa berkuasa doanya. Ya, seperti Elia manusia biasa, tetapi dia berkuasa di dalam doanya kepada Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16, ini doa yang berkuasa. Nah, banyak doa yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, tetapi kadang-kadang doanya itu tidak memiliki kuasa. Ya, ini harus kita perhatikan. Saya juga diperhatikan oleh firman Tuhan, kita pun diperhatikan oleh firman Tuhan. Karena doa banyak orang menjadi sia-sia karena tidak memiliki kuasa. Yakobus 5 ayat yang 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa di sini doanya berkuasa. Ya. Apa yang didoakan mengakibatkan kesembuhan. Sekarang pemulihan. Doa orang yang benar. Kita baca bersama doa orang yang benar. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini doa yang berkuasa. Kalau kita lihat ayat ini, doa yang berkuasa ini dikaitkan dengan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang pertama, bagaimana doa itu bisa berkuasa? Yang pertama, kalau kita hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Ya, ada amin. Mengapa banyak doa tidak berkuasa? Karena hidupnya tidak damai dengan semua orang. Ada konflik, ada perpecahan, ada perseteruan. Pertikaian itu yang membuat doa kita tidak memiliki kuasa. Ya, makanya banyak orang suatu saat akan kecewa kepada Tuhan karena doanya tidak memiliki kuasa. Ya, doa di sini dikatakan berkuasa untuk memulihkan, menyembuhkan, itu artinya memulihkan. Ya, healing kalau yang bahas sekarang heal. Ya, penyembuhan, pemulihan itu kalau yang pertama kita ada hidup perdamaian dengan semua orang. Dikatakan di sini yaitu dengan cara saling mengaku dan saling mengampuni. Itu yang pertama. Doa yang berkuasa kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Ya, ada amin. Ayo perhatikan, bukan hanya berapa lama kita berdoa, berapa sabarnya kita berdoa, berapa kuatnya kita berdoa, tetapi Tuhan ingin lihat dulu hubungan kita dengan sesama, supaya doa itu berkuasa seperti Daud. Daud itu dia tidak memiliki musuh. Ya, Saul tidak dimusuhi oleh Daud. Doanya berkuasa. Ya, tanda yang kedua doa yang berkuasa adalah bisa saling mendoakan.
Artinya di sini tanda orang yang benar, hidupnya ini bisa saling mendoakan. Jadi doa yang berkuasa bukan hanya doa untuk diri sendiri, tetapi doa untuk orang lain juga. Ya, itu berkuasa. Matius 5 ayat 23, ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Boleh kita baca bersama-sama. Ya. Karena kadang-kadang kita anak-anak Tuhan, kita memiliki seteru di dunia ini yang membuat doa itu hubungan kita dengan Tuhan, itu doa. Hubungan kita dengan Tuhan baik, doanya baik, doanya berkuasa. Matius 5 ayat 23, kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 5 ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbahmu itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, cukup dulu sampai di situ. Ini doa yang berkuasa. Nah, mengapa di sini dikatakan kalau kita datang kepada mezbah, ya, waktu kita berdoa, waktu kita datang kepada Tuhan, ya mungkin kita sudah tekun berdoa, baik, sudah lama berdoa, baik, sudah sabar menunggu waktunya, ya itu baik semua. Tapi juga kita harus perhatikan hubungan kita dengan sesama. Nah, di sini disebutkan yang paling dekat terlebih dahulu. Jika, atau di ayat yang ke-23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi yang paling dekat dikatakan di sini saudara. Ya. Saudara yang paling dekat, saudara satu darah. Ya. Saya puji Tuhan dengan saudara satu darah, kakak adik, ya, kita 3 bersaudara. Tetapi boleh tanya, apakah saya sekarang dalam konflik atau tidak? Kalau mungkin dulu, ya mungkin pernah. Itu terjadi biasa, normal. Ya, karena terlalu dekat orang bisa berkonflik. Tetapi jangan menjadi akar pahit. Nah, ini yang salah. Akar pahit itu yang menimbulkan kerusuhan. Akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Kalau biasanya mengenai uang lah, ya, mengenai uang bisa timbul kerusuhan. Perdamaian itu hilang, apalagi sudah pinjam, ya, antara saudara yang paling dekat, satu darah, saudara seiman. Nah, kita di sini kita lihat, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah dan pergilah. Jadi bukan tunggu, pergilah. Caranya Tuhan, caranya kita dalam Alkitab dikatakan untuk hubungan kita dengan sama supaya baik, pergilah. Ya, bukan tunggu di sini, tapi kita pergi di sini aktif, bukan menunggu orang datang. Jadi bukan saja kita ingat dosanya orang, ya, tapi kita ingat juga dosa kita kepada orang lain. Kadang-kadang dosa orang kita ingat, tetapi dosa kita kepada orang lain tidak diingat. Makanya ingatlah, ya, ingatlah. Jikalau ada di sini, ya, ada sesuatu, ya, dan engkau teringat kepada sesuatu, ya, sesuatu ini banyak. Dosa, kesalahan itu banyak, dari uang, dari ucapan, dari perbuatan, tidak diperhatikan bisa jadi dosa. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita dengan sesama saudara mungkin gara-gara kurang perhatian orang dongkol, padahal mungkin sibuk orangnya, mungkin belum ada waktu, ya.
Dari hal-hal yang kecil kita harus berdamai. Ini yang membuat kita berkuasa. Doanya. Ada amin? Jadi ingat sekarang dosa kita kepada orang lain. Ingat dulu. Caranya kita pergi, bukan menunggu. Nah, setelah hubungan kita baik kepada sesama, barulah kita ingat kepada mesbah. Nah, mesbah ini berbicara banyak hal. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Itu mesbah. Ya, mesbah. Nah, ini ada mesbah. Mesbah hubungan kita dengan Tuhan. Berarti harus ada yang dikorbankan. Yang pertama dikorbankan adalah Tuhan. Dan yang kedua, kita juga harus dibakar dosanya. Jadi hubungan kita dengan sesama harus baik, dan juga hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Itu kalau kita ingat tentang mesbah. Mesbah itu berbicara 3 hal yang kita akan lihat sekarang. Yang pertama mengenai pertobatan. Ya, hubungan kita akan baik dengan Tuhan kalau ada pertobatan. Ya, boleh ini tidak asing kita baca, tapi lebih baik kita ya memang sudah ingat gitu ya. Yesaya 59 ayat yang pertama. Yesaya 59 ayat yang pertama. Jadi hubungan kita dengan sama harus baik. Ya, terutama dalam saudara. Apalagi sudah menyangkut hubungan suami istri. Puji Tuhan, saya dengan istri baik keadaannya ya. Bayangkan kalau tidak baik, bermusuhan, apalagi berpisah. Apa yang diucapkan di atas mimbar. Bagi tentang perdamaian ini memang sulit sekali. Ya, kalau misalnya dengan istri saja, orang lain bisa lihat, wah ini istrinya dengan istrinya saja tidak pernah bisa berdamai. Bagaimana bisa mengucapkan perdamaian? Yesaya 59 ayat yang pertama, dengan sama-sama kita baca. Ayat ini mungkin ayat ini sudah hatam kita ingat ya, tapi kita baca lagi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kejahatan ini menyangkut kepada sesama. Ya, dosa ini kepada Tuhan. Tanganmu cemar dan lain sebagainya. Nah, jadi supaya doa kita berkuasa, ini yang harus pertama kita ingat. Ya, ingat dosa kita kepada orang lain. Kita kembali ke dalam Mazmur yang 21 tadi. Doa Daud ini berkuasa karena ada perdamaian dengan Tuhan dan juga saudara. Jadi ingat dosa kita kepada orang lain, orang tua kepada anak. Ya, ingat semuanya. Jangan sampai ini jadi penghalang kita, supaya apa yang kita lakukan kepada Tuhan diterima dengan Tuhan. Itu berkenan kepada doa-doa yang dipenuhi dengan perdamaian. Kalau tidak dengan perdamaian, doa kita dikatakan harus ditinggalkan dahulu. Ya, ditinggalkan untuk kita kembali kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Ya, kita lihat sekarang. Jadi di dalam Mazmur 21 ada tentang raja. Kita sudah mendengar raja itu adalah orang yang diurapi, orang
yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan setelah menang Daud, dia sama sekali tidak membanggakan keretanya, tidak membanggakan kudanya, tidak membanggakan prajuritnya. Yang dia banggakan, yang pertama kita lihat Tuhan, ya. Karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Nah, ini perhatikan kita di ayat yang kedua, bahwa kemenangan itu hanya didapat dari Tuhan. Mungkin orang bisa berkata, saya tanpa Tuhan bisa menang. Ya, ternyata harus kita ketahui, yang membuat orang bisa menang tetap Tuhan. Ya. Kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan menang atau kalah. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Ya, maka dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu lagu anak kecil ya. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, jadi memang kalau kita bersama dengan Tuhan pasti mengalami kemenangan. Ada amin? Ya, jadi Daud ini mengakui sumber kemenangan 100% dari Tuhan. Keluaran 15 ayat yang ketiga. Karena kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Dia ada dan tampil sebagai pahlawan. Keluaran 15 ayat yang 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jawabannya 3:17. Jawabannya 3:17. Jawabannya 3 ayat ke-17. Ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terus, Ia bergirang, maaf saya ulangi, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. ya, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ya, Terus, Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. ya. Jadi kita lihat di sini kalau Tuhan menjadi pahlawan dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang harus kita lihat di sini. Ya, yang paling utama, Dia membaharui kita. Nah, itu tanda orang menang. Ya, tanda orang menang itu ada pembaharuan. Ada pembaharuan. Ya, kalau mungkin dulu kecewa, sekarang tidak mudah kecewa, bahkan kuat. Kalau dulu kita mungkin mudah putus asa, dibaharui mungkin dengan ujian, pencobaan. Bahkan kadang-kadang permasalahan itu bukan hilang, tapi permasalahan itu harus membaharui kehidupan kita. Ya, jadi kemenangan itu bukan permasalahan itu hilang atau tidak. Jadi yang membuat kita menang adalah kalau kita bisa dibaharui dari permasalahan. Seperti Ayub. Ayub ini ketika mengalami ujian, pencobaan, ya, sakit dari atas kepala sampai kaki. Ya, mungkin kalau kita sakit kepala saja, mungkin tubuh. Tapi Ayub ini dia sakit itu dari kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua tidak ada yang sehat. Ya, kalau kita lihat gambar-gambar Ayub itu sampai matanya, botak kepalanya, habis semua. Ya. Ketika Ayub dalam ujian, satu harta pun tidak dibawa oleh Ayub, habis. Anak pun semua habis, tidak ada satu pun. Sampai istrinya pun tidak ada menemani dia. Wah, ini sampai segitunya Ayub.
ditinggalkan oleh semua. Ada yang meninggal, ada yang ditinggalkan istri ya. Cuma satu yang lain hilang. Tapi yang satu ini meninggalkan. Mana yang lebih sakit? Ya. Hilang atau ditinggalkan? Ya, ini yang dialami oleh Ayub. Ya, apapun yang terjadi, Ayub akhirnya dibaharui. Sebelumnya dia pakai kebenaran diri sendiri. Aku tidak berdosa, aku tidak berdosa. Sampai akhirnya di ayat yang pasal terakhir baru Ayub mengakui. Ya, kita akan lihat ya dari Ayub pertama yaitu ujian, Ayub yang kedua itu masih ujian, dan sampai yang ketiga mulai ada keluh kesah dari Ayub. Ya, dan Ayub membenarkan diri sendiri. Ayat yang ke-42, Ayub 42. Ini tanda orang menang. Ya, bukan masalahnya yang tidak ada, tetapi masalah itu yang mengubahkan Ayub. Ayub 42 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ya. Ayub mencabut perkataannya. Jadi ternyata ada dosa perkataan dari Ayub. Ayub tidak sempurna. Pada awal-awal dia memang tidak bersalah dalam perkataannya. Tetapi akhirnya dia menyadari, dia sampai mengutuk hari kelahirannya. Ya, jadi kalau dalam Alkitab memang jarang ada orang merayakan ulang tahun gitu. Hanya Herodes saja. Tapi yang ada mengutuk hari kelahiran. Ya, boleh. Ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Maka Tuhan. jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Baru di sini Ayub mengakui kebesaran Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup. Ya, sanggup melakukan segala sesuatu, memberkati sanggup. Di sini Ayub melihat bahwa Allah juga sanggup melakukan yang mungkin dikatakan tidak baik secara manusia. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Terus, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini kemenangan. Tidak ada rencanamu yang gagal. Kemenangan dari Ayub, dia mengakui Tuhan, ini kemenangan. Ya, sampai dia mengakui, aku tahu Tuhan. Sebelumnya Ayub itu sok tahu. Ya, merasa lebih benar dibandingkan Tuhan. Terus firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ya, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi pengetahuan, keputusan tanpa pengetahuan? Terus, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah berkata. Ya, tanpa pengertian Ayub mengucapkan ucapan wah. Dikatakan Ayub ini benar, melebihi Allah. Terus kan, tentang hal-hal yang sangat ajaib. Ya, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ya, ini permasalahan dari Ayub, habis-habisan. Ya, itu perkara ajaib bagi Ayub. Terus firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Ya, aku akan menanyai engkau supaya engkau beritahu aku. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya, kadang-kadang firman Tuhan belum kita rasakan, belum kita alami. Ayub pun begitu, hanya dari kata orang saja. Mungkin sekarang dari kata pendeta sini, pendeta A, pendeta B, mungkin dari kesaksian. Ya, karena kita mendengar kesaksian seseorang ajaib, ya, orang bisa sembuh. Saya pernah ya seperti biasa sakit ya, waktu sering sekali
waktu ibadah komuda kadang-kadang ya udah tinggal aja sini, kata mami ya papi, saya doa sama Tuhan, Tuhan berilah mujizat. Akhirnya waktu ibadah komuda tidak dirasa lagi panas ya, itu masih hal-hal yang kecil tapi ajaib buat saya, tapi harus disaksikan ya. Kalau untuk kepada Tuhan bisa buka jalan kalau ada kerinduan. Tapi kalau tidak ada kerinduan, maaf saja, yang sakit bisa dibuat-buat. Ya, ada orang dibuat-buat sakit. Padahal cuman ya kadang-kadang bukan sakit lah, masih capek lah, sebutannya capek. Sampai dengan sakit beda ya. Ya, capek cukup lah istirahat dulu, semenit, ya semenit kayak setengah jam, sejam. Setelah itu pulih kembali. Ya, begitu juga guru saya. Guru saya itu ibadah kalau hari Minggu jam 7 sampai jam 9 di Malang. Setelah itu pergi ke Surabaya jam 11. Setelah jam 11 pergi langsung ke Medan. Ya. Saya pikir kapan persiapannya? Kapan persiapannya? Nah, itu dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu di mobil manfaatkan suatu sebaik-baiknya. Jadi tidak ada kata istirahat buat saya. Ya. Walaupun di mobil istirahat. Di pesawat boro-boro mau istirahat. Tegang gitu kan. Biasanya kalau saya naik pesawat jangankan tidur, merem pun itu dalam keadaan sadar. Ya, takut pesawatnya turbulensi apalagi. Ya, dari jam 2 nyampe ya, jam 4 pergi langsung ke Medan, ibadah sekitar jam 7 lah. Jam 7 baru ibadah sampai jam 9 istirahat. Besok pagi jam 5 sudah doa lagi. Saya ingat perkataan dari guru saya. Jadi kalau secara manusia tidak kuat. Tapi inilah keajaiban dari firman Tuhan. Dia katakan, saya itu kalau dalam perjalanan waktu di bandara lari-lari itu seperti saya itu ada sayap gitu. Ada kekuatan dari Tuhan. Sayap itu bukan dari diri kita. Ya, manusia tidak ada punya sayap satupun. Jadi sayap ini secara rohani, kekuatan ekstra dalam melayani Tuhan. Nah, begitu juga kita. Saya rasa dia tidak, walaupun ada sakit pun, saya pernah lihat waktu doa pagi lah. Waktu doa pagi sudah dia kuat lagi. Sampai dia doa pun juga harus tidur. Waktu ibadah pernah saya lihat sampai tidur dia, tidak kuat lagi. Sampai siaran itu dimatikan gambarnya. Heran mungkin orang kenapa dimatikan gambarnya. Ya itu sedang tidur. Bukan tertidur ya, tiduran maksudnya. Tapi tetap melayani Tuhan. Ya, itu ada kekuatan dari Tuhan. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja. Nah, jadi saya lihat saksian-saksian yang baik dan juga dapatkan keajaiban saksian untuk kita. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja. Hanya dari kata orang saja. Mungkin hanya dari baca, mungkin tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat Ayub akhirnya mengakui Tuhan. Terus? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Ya, mataku sendiri. Ini secara langsung ya, secara pribadi, pengalaman secara pribadi. Nah, mungkin banyak permasalahan, ujian, sampai kita nanti ujungnya atau akhirnya sampai kita memandang kebesaran Tuhan dari permasalahan yang kita hadapi. Ini disebut menang. Ya, ini disebut menang. Teruskan. Boleh ayat yang kelima? Ayat kelima, hanya dari kata orang saja. Ya, hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau. Ya, tetapi
Tetapi sekarang Boleh kita baca sekarang, boleh kita baca dari tetapi ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya. Tapi mataku sendiri memandang engkau. Apa yang dilakukan oleh Ayub ketika Ayub memandang Tuhan? Yang pertama, dia mendapatkan kebesaran Tuhan. Yang di sini dikatakan, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Ya, kadang-kadang kita bercerita di luar dari pengertiannya Tuhan, di luar dari keputusannya Tuhan, ya, di luar dari pengetahuannya Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Ayat yang ke-6 ini ayat yang harus kita perhatikan ketika Ayub memandang Tuhan, apa yang dilakukan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataan. Ya, ingat kembali tadi mesbah. Ya, kalau teringat sesuatu, cabut. Ayo, perkataan kita yang sudah keluar, yang salah, yang tidak perlu kita ucapkan, cabut. Cabut. Ya, mungkin itu yang membuat kita kalah terus. Aku mencabut perkataanku, di sini dikatakan dan dengan menyesal. Ya, yang dilakukan oleh manusia ketika dilihat kebesarannya Tuhan, dia mencabut perkataan. Dan di sini yang kedua, yang ketiga ya, yang pertama tadi melihat. Kalau orang menang dikatakan dia melihat kebesarannya Tuhan. Yang kedua, dia mencabut perkataan, ya, kalau ada salah. Dan yang ketiga, dan dengan menyesal kembali kepada Tuhan. Aku duduk dalam debu dan abu. Kalau dulu memang orang dalam pertobatan itu bisa dilihat, dalam penyesalan bisa dilihat. Ketika orang dekat kepada Tuhan bisa lihat. Kalau orang berabu, duduk dalam abu, berarti dia menyesal. Begitulah Ayub, dan begitu juga kita. Ya. Ayat yang ke-7, setelah ayat yang ke-7 boleh baca. Keadaan Ayub dipulihkan. Ya, sembuh. Terus Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. ya, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan Tuhan, ya, orang Teman, ya, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat yang 9, ayat 8 boleh. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada Ya, hambaku Ayub. pergilah kepada Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Ya, Ayub di sini dan semuanya saling mendoakan. Ini doa yang berkuasa. Minta doa untuk kamu karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. ya, doa dari Ayub akhirnya berkuasa. Kalau sudah menyesal, ya, dia akui kebesaran Tuhan. Terus, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, ya, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat yang 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya, menyembuhkan, memulihkan keadaan Ayub. Ini doanya Ayub akhirnya berkuasa. Jadi, doa berkuasa itu bukan hanya minta ini itu, tetapi doa yang berkuasa yang diawali dengan perdamaian kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Terus, setelah ia meminta doa ya, untuk sahabat-sahabatnya, ya, dan Tuhan memberikan
Saya ulangi, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi Tuhan, dia kalau ada bersama kita, dia datang sebagai pahlawan, memberi kemenangan. Dan kemenangan itu, dikatakan dalam firman-Nya, dia membaharui, ya, membaru kita dengan kasih-Nya. Itu yang paling utama di dalam setiap pergumulan, ujian. Biarlah pergumulan dan ujian itu pertama-tama benar-benar bukan hanya membuat masalah itu hilang. Yang utama adalah membuat kita menjadi baru. Karena dikatakan emas itu akan terlihat kalau sudah dalam pembakaran. Nah, begitu juga kehidupan kita. Ya mungkin keadaan bisa seperti Ayub, ya habis-habisan. Mungkin belum seperti Ayub, tapi kita sudah rasakan begitu beratnya kita menghadapi hidup. Tapi yang paling penting daripada itu, kita harus mengetahui kebesaran Tuhan di atas segala-galanya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat dan memandang. Ya. Firman Tuhan saya cukupkan dulu sampai sini. Ya, biarlah setiap kita membarui hati kita, membarui kekuatan kita. Ya, awal tahun ini mungkin kita sudah dihadapkan dengan berbagai banyak berita, mungkin pergumulan, permasalahan, mungkin dari anak, mungkin dari orang tua, saudara kita, mungkin dari keuangan kita, mungkin dari hal-hal yang belum terjadi tapi kita sudah takuti. Ya, kita pandang Tuhan, kita kuatkan selalu iman kita, ya, dalam menghadapi persoalan sampai kita nanti menjadi orang yang menang. Menang itu artinya selalu dibaharui oleh firman-Nya, selalu dibaharui oleh ujian dan pencobaan yang kita hadapi. Kita ini kan kuatkan imanku Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk depan.
kesempatan juga untuk mengalami pertolongan Tuhan. Saat-saat kita mengalami masa-masa yang sulit, gelap, suram, saat menghadapi banyak tantangan, perjuangan, ingatlah setiap kita beribadah berguna dalam segala hal. Besarlah baik untuk hidup sekarang dan yang akan. Tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tidak ada kegelapan yang tidak bisa diubah menjadi terang. Semua bisa menjadi baik. Semua bisa Tuhan perbaiki. Semua bisa Tuhan membuat menjadi indah. Jalan yang berliku-liku nampaknya membuat kita stres. Oh begini Tuhan, beginilah hidup. Datang lagi, muncul lagi masalah. Bawalah pada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia ada di antara kita. Dia ada di tengah-tengah. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada. Sekarang Dia ada di antara kita. Jangan ragu. Bawalah pada Tuhan. Bawalah dalam doa kepada. Berdoa kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya, jangan bimbang. Begitu saudara berkata amin, aku menerima pertolongan. Begitu berkata amin, engkau menerima janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bagi kekuatan imanku. Kita nyanyi. Benar Engkaulah sandaran kami ketika kami lemah. Engkaulah pengharapan kami ketika kami berputus asa. Engkaulah yang menyembuhkan kami ketika kami sakit. Engkau menunjukkan jalan yang harus kami tempuh ketika kami tersesat dan dalam persimpangan jalan. Hari ini setiap pribadi anak-anakmu yang datang kepadamu membawa beban hidup, pekerjaan, usaha, persahabatan, keluarga. Engkau menginginkan supaya semua orang selamat,
Sejahat-jahat manusia yang kau inginkan bukan kematian, tapi kembalinya orang berdosa kepadamu. Begitu kami kembali padamu, Engkau merangkul kami, memeluk kami dengan tangan kasih-Mu. Engkau akan memulihkan kami, Tuhan, menyembuhkan kami. Kami akan melihat mujizat itu dalam diri kami, keluarga kami, orang tua kami, anak mantu kami, cucu kami, dibela, ditolong oleh Tuhan. Jangan seorang yang binasa, Tuhan. Biarlah Engkau menyelamatkan mereka. Kami bawa wajah mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terimalah mereka, tolonglah mereka, sehingga orang-orang yang kami doakan merasakan jamahan Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Buat doa yang kami panjatkan, dan Engkau mendengar doa kami. Segala sesuatu di dalam Tuhan indah pada waktunya, Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembah. Biasa kita nyanyikan nyanyian jujurlah dan percaya.
kita doakan mereka yang sakit. Ibu Lydia, ya, mama dari Bu Lydia juga, Samuel Rizky, Opu Romando perempuan, Opu Angel perempuan, ya, kita doakan supaya dijamah oleh Tuhan. Ya. Udah? Masih ya, sampai selesai. Ya, pelan-pelan. Pak, itu pertanyaan itu partisipasi jemaat kepada yang itu benda yang ini bagaimana? Oh ya, ya, jadi itu bukan jemaat kita, jadi itu keluarga. Jadi pernah dulu di sini tapi hanya berapa bulan, ya berapa waktu, udah itu kita nggak ibadah di kita lagi, jadi bukan tanggung jawab jemaat. Kalau itu keluarga atau jemaat kita, maka itu menjadi dibantu lah sama jemaat ya. Itu saya kira ya. Jadi yang mau berpartisipasi ya boleh, tidak dilarang ya. Kan karena nggak ada maksud saya, ya, kan dulu saya memang saya bilang waktu itu sambutan saya katakan saya sama Marga Masyari waktu itu memang ini adalah kasih sekarang itu jalan kami saya bilang. Jadi makanya aku tanya sebenarnya itu sebagai pertanggung jawab saya juga begitu. Saya bilang kan kasih. Jadi waktu itu saya usulkan karena ini ada kasih. Dia dari gereja saya usulkan sama itu sama apa waktu itu. Tapi maksud saya makanya saya tanya sekarang tidak ada maksud saya sama sekali. Ya. Saya dengar apakah dari gereja atau partisipasi itu maksud saya. Soalnya saya bilang dan saya katakan itu saya terima omongan itu, saya bantu apa-apa itu karena berjalan kasih. Ya. Karena dulu di sini jemaat itu maksud saya. Ya, jadi gini, bukan jemaat kita. Ya, jadi bukan tanggung jawab kita ya. Itu yang benar ya. Kalau dia jemaat kita, tentu kita bantu ya. Seperti yang lain ya. Itu saya kira ya. Ya. Ya, dibantu sih sedikit. Ada dibantu sedikit. Ya, dibikinlah maksud saya begitu. Ya. Nanti kalau begitu, dibikinlah soal siapa yang mau berpartisipasi, ya itu bagaimana masing-masing. Ya. Itulah maksud saya. Udah dibantu ala kadarnya. Ada masyarakat. Ya, udah ada bantuan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Makasih ya. Ya, itu saya kira masih ada. Kita berdiri. Yang berulang tahun di bulan Januari boleh ke depan. Ya. Saya ucapkan selamat berulang tahun. Ya. Selasa sudah ada doa, Rabu sudah ada PA, kaum muda sudah ada ya. Kaum muda jam 6, Sabtu doa Selasa jam 6:30. Ya, Rabu pendalaman Alkitab. Ya, oke. Kita tundukkan kepala. Ya, ya. Yang berulang tahun di bulan Januari. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kau kasih. Yang berulang tahun di bulan Januari 2024. Kami doakan berilah kepada mereka kesehatan. Tambahkan rezeki mereka, lancarkan usaha studi masa depan mereka. Biarlah mereka menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kami tidak perlu takut,
walaupun kami sendiri berdua atau dimanapun kami berada. Janjimu adalah penyertaan. Engkau selalu berkata setiap hari, jangan takut, aku menyertai engkau. Penyertaanmu itulah yang kami pegang, sehingga kami mengalami damai sejahtera. Turunlah berkat padamu di ulang tahunmu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati rohani jasmanimu, masa depanmu, keluargamu, cita-citamu ditolong oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan yang ada sekarang, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh wali kota, bupati, berkati, muspika, kepala desa, lurah, RW dan RT. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami, sesuai dengan tujuan bangsa kami, manusia sekutuhnya sempurna tubuh jiwa rohnya. Itulah tujuan bangsa kami, juga ibadah ini. Lewat ibadah ini kami mengalami sukacita dari Tuhan. Lewat ibadah ini kami diberikan damai sejahtera. Dan pergumulan kami semua sudah Engkau selesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat-Mu, dan kami akan melihat semua indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah matamu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Anak Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita dan damai yang dari surga. Haleluya.